Bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. 7 orang bersenjata api diketahui membakar bangunan. Aparat gabungan TNI Polri segera melakukan respon cepat untuk mengamankan lokasi. Sesaat setelah personel tiba di ujung Bandara Kiwirok, terdengar 1 kali letusan tembakan dari arah lokasi pembakaran. Kontak tembak pun terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Tim gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata ke arah Kampung Kotobib. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI terus memantau pergerakan kelompok bersenjata di wilayah perbatasan Kiwirok dan memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan. Tiga lapak pedagang sandal di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar 3 lapak milik pedagang. Diduga api berasal dari bagian belakang lapak saat warga tengah membakar sampah. Salah satu pemilik lapak panik dan berusaha menyelamatkan diri saat dirinya sedang tidur di dalam lapak. Api muncul dari bagian belakang lapaknya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat mengerahkan sejumlah personel ke lokasi. Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Cipularang mengevakuasi penumpang minibus travel yang tewas di Tol Cipularang kilometer 77 sekitar wilayah Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan karena badannya terjepit bagian depan minibus usai menabrak dam truk. Selain menewaskan 1 penumpang minibus travel dan melukai 9 penumpang lainnya, kecelakaan ini mengakibatkan bagian depan minibus travel ringsek. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan melintas dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, minibus travel yang berjalan di belakang dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang dam truk. Korban tewas maupun luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, sementara kasus kecelakaan dilimpahkan ke unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 7 kios di Deli Serdang terbakar dan melukai pasangan suami istri. Ya, menurut warga, api pertama kali muncul dari kios pedagang bensin eceran. Tujuh unit kios warga di Jalan Kebun Kopi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar pada Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Apinya besar kali. Api membesar. Usai menerima laporan, petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi dan berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut salah seorang warga, api pertama kali muncul dari kios pedagang bensin eceran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Pasangan suami istri menjadi korban. Saya di depan sini, tiba-tiba ada yang meletup. Saya lihat keluar bapak itu udah kebakar. Tapi karena memang nggak bisa tertolong lagi, apinya langsung menyebar, meledak jerigen bensin. Udah nggak bisa ya, dibiarin aja. Apinya besar kali. Selain membakar bangunan, api juga membakar sebuah sepeda motor. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Misal kebakaran juga melanda permukiman para penduduk di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, lagi-lagi pemirsa, kebakaran diduga karena korsleting listrik di rumah kontrakan. Terpantau saya menemani abang-abangnya memadamkan karena dari rumah saya. Kobaran api membakar belasan rumah di kawasan padat penduduk di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara pada dini hari tadi. Warga pun panik saat berusaha memadamkan api dengan air dan alat seadanya. Sementara sebagian warga lainnya sibuk mengevakuasi barang berharga. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Diduga kebakaran karena korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Mau bikin dagangan, tau-tau udah pada pikir kebakaran aja. Dengar katanya dari
Magicom katanya. Itu anak-anak remaja yang masak katanya. Oh, listrik atau gimana? Listrik kayaknya. Dari situ awalnya. Ibu, rumah kena juga? Saya belum tahu, saya nggak ngeliat, saya langsung buru nyelamatin diri aja, nggak bawa apa-apa ini juga. Tapi keluarga selamat semua? Alhamdulillah, ke anak saya bawa semua. Tidak hanya kerugian materi, 2 warga turut terluka bakar saat bantu memadamkan api. Setelah 2 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Kecelakaan tunggal pemirsa, sebuah mobil terjadi di ruas tol Cisumdawu dari Sumedang menuju Bandung, Jawa Barat. Ya, naas pengemudi yang adalah seorang mahasiswa tewas di lokasi. Petugas unit damkar langsung menuju lokasi kecelakaan di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, berjibaku memadamkan kobaran api yang dikendari oleh mahasiswa berusia 19 tahun, warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Diduga, kecelakaan tunggal terjadi setelah kendaraan hilang kendali ke kiri jalan, menabrak rambu peredam tabrakan atau cross cushion, hingga kendaraan terpental memasuki jalur darurat dan terbakar. Penyebab kecelakaannya masih diduga ke pengemudi ya adanya kelalaian mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi atau di batas maksimum. Korban 1 orang meninggal. Itu informasinya terbakar atau gimana? Kalau korban sendiri pada saat terjadi kecelakaan tersebut terpental kurang lebih kendaraan dengan posisi korban itu 2,5 meter. 2,5 meter. Jadi tidak terbakar gitu? Tidak terbakar. Jadi posisi korban itu berada di sebelah kanan kendaraan. Sementara itu, korban meninggal dunia, seorang mahasiswa, kini berada di Rumah Sakit Umar Wirahadi, Kusuma, Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang perempuan yang berboncengan sepeda motor terlibat kecelakaan dengan bus. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara motor menyenggol bus. Pengendara sepeda motor tergeletak di tengah jalan usai terlibat kecelakaan dengan bus di Jalan Raya Juanda, Kota Bogor. Kedua korban yang merupakan perempuan mengalami luka cukup parah di dada dan kepala. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara motor menyenggol bus yang melaju dari arah Tugu Kujang menuju Warung Jambu. Tadi saya nggak tahu Pak, tahu mobil si motor itu udah kabur aja pas ada spion, nggak jatuh itu orang. Motornya itu satu arah, Bang. Apa? Satu arah dengan pengendara motor itu. Ya satu arah Pak, cuma saya nggak tahu persis ya kondisi motornya itu. Tahu persisnya udah jatuh aja. Adanya 2 orang, 2 ibu-ibu kemungkinan di atas umur 50. 1 korban dibawa ke pinggir kemungkinan oleh warga. Saya tanya. Saya samperin beliau, ada luka cukup parah di kepala. Korban sedikit amnesia. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit terdekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penyebab meninggalnya tersangka pencuri hewan di Lumajang usai ditangkap polisi terungkap. Ya, berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal akibat asam lambung. Hasil autopsi, jenazah Rudi Artono, warga Randu Agung Lumajang, tersangka pencurian hewan yang tewas tak lama setelah ditangkap. Tim Resmob Polres Lumajang akhirnya terungkap. Tim medis mengungkap jika tersangka meninggal akibat peningkatan asam lambung hingga menyumbat saluran pernafasan. Adanya asam lambung yang masuk ke dalam saluran napas dan itu yang menyebabkan kematian bagi korban seperti itu. Terkait banyaknya memar di badan tersangka itu seperti itu? Ya, untuk adanya beberapa luka memang kami temukan begitu, namun luka-luka tersebut tidak memicu kematian. Sementara itu, Kapolres Lumajang mengungkapkan tindakan tegas terukur dengan tembakan timah panas kepada tersangka telah dilakukan sesuai prosedur karena tersangka melawan petugas saat ditangkap.
terkait penanganan yang dilakukan oleh tim Resmob dari Polres Lumajang, insya Allah saat ini kita laksanakan semuanya prosedural. Namun demikian, kami tetap melakukan tahapan pemeriksaan yang saat ini tim dari opsional ini kita serahkan kepada Polda Jatim di Subdit Propam di Paminal untuk diambil keterangan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sebelumnya, kematian tersangka pencuri hewan ini memicu amarah keluarganya hingga terjadi insiden penyerangan Mako Polres pada Minggu malam. Keluarga tersangka menuduh kematian tersangka akibat dianiaya polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung menipu ratusan warga dengan modus mengaku sebagai marketing bank swasta. Korban yang tertipu mencapai 449 orang, pemirsa, dengan total kerugian sekitar 85 juta rupiah. Ratusan warga mayoritas emak-emak menggeruduk Polsek Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Mereka datang untuk memastikan seorang perempuan berinisial PYH, 47 tahun yang diduga menipu ratusan korban telah ditangkap. Tersangka PYH menjalankan aksi penipuannya dengan mengaku sebagai marketing bank. Tersangka menjanjikan kemudahan pinjaman dana dengan biaya administrasi ringan. Untuk pinjaman 3 juta rupiah, korban hanya diminta membayar 30.000 rupiah. Sedangkan untuk pinjaman 15 juta rupiah, korban harus membayar hingga 500.000 rupiah. Tak cukup di situ, tersangka juga mengiming-imingi bonus uang sebesar 750.000 rupiah per bulan selama 1 tahun. Bagi siapa saja yang dapat mendatangkan 100 calon pepinjam baru. Namun janji itu tak pernah terwujud. Dana pinjaman yang dijanjikan tak kunjung cair, dan uang administrasi yang sudah diserahkan tak pernah kembali. Total korban yang tertipu mencapai 449 orang dengan total kerugian sekitar 85 juta rupiah. Mencari nasabah yang mau meminjam uang, besarannya dari 3 juta sampai 8 juta. Dengan syarat menyerahkan KK dan KTP untuk didata guna dibuatkan rekening online Bank BCA. Kemudian mendapatkan uangnya 30.000 untuk administrasi peminjaman sebesar 3 juta dan uang 500.000 kalau minjam sebesar 15 juta, dan menjanjikan kepada para korban ini bila bisa membawa 100 orang peminjam lainnya maka akan dijadikan sebagai leader. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, usai viral video jenazah pasien yang diduga malpraktek karena di perut jenazah dipenuhi kain kasa, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan tim ke rumah sakit di wilayah Karawang. Ya, tim diterjunkan untuk memonitoring tudingan dugaan malpraktek. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit, itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu saya ada dasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Gitu. Itu sementara itu, Pak, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari luar, kemungkinan itu
alasan tidak muncul keluar di dep ya, ditahan sama kasat-kasat lagi. Nah, adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pasti. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita klarifikasi itu ke sana, kita monitoring di lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan tim ke rumah sakit yang diduga melakukan malpraktik terhadap seorang pasien. Sebelumnya viral video yang memperlihatkan jasad seorang wanita dengan luka bekas operasi di bagian perut bawah dan tidak dijahit. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang prihatin terhadap kejadian yang menimpa pasien asal Bekasi yang meninggal usai menjalani operasi di Rumah Sakit Kabupaten Karawang beberapa waktu yang lalu. Dinas Kesehatan telah mengerahkan tim ke rumah sakit untuk mencari fakta mengenai tudingan malapraktik yang berkembang di masyarakat. Adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pasti. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita klarifikasi itu ke sana, kita monitoring di lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Sebenarnya kalau mau lengkap ada audit mediknya di Hastin. Jadi ada tim medis namanya bagian dari komite medik yang menangani kalau masalah medik di rumah sakit itu dengan komite medik. Komite medik audit juga secara medis di Hastin, terus diklarifikasi sama Dinas Kesehatan di mana ditemukan atau mungkin ada suatu kesalahan atau bagaimana. Sebelumnya viral video yang memperlihatkan jasad seorang wanita dengan luka bekas operasi di bagian perut bawah tidak dijahit. Bahkan dalam video itu terdapat kain kasa yang cukup panjang di dalam luka yang terdapat pada tubuh jasad tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, misal Barreskrim Polri asistensi kasus tewasnya terapis spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Sementara tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi jasad terapis spa yang ditemukan tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Barreskrim Polri melakukan asistensi terhadap kasus meninggalnya anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Anak 14 tahun berinisial RTA ini diketahui merupakan terapis Delta Spa. Penyidikan kasus kematian RTA hingga kini masih dilakukan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil autopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan tim penyidik juga masih mendalami mengenai perekrutan korban yang masih di bawah umur sebagai terapis Delta Spa. Ia mengungkap dalam penyidikan ini didalami tindak pidana sebagaimana pasal perlindungan anak. Nicholas menjelaskan sejauh ini sudah ada 15 saksi dari pihak Delta Spa yang dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Mereka terdiri dari pihak manajemen spa, teman-teman terapis korban, hingga security tempat RTA bekerja. Nicholas menambahkan dalam kasus ini keterangan korban hendak lari dari tempat kerjanya baru dari pihak keluarga. Penyidik masih perlu mendalami dengan menelusuri sistem perekrutan untuk mengetahui apakah korban memang meninggal saat hendak melarikan diri dari pekerjaannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fakta ditemukan pada kasus kematian terapis Delta Spa. Ya, polisi terus mendalami dugaan eksploitasi dan ancaman denda yang dilakukan oleh Delta Spa. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini.
Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa, terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban. Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil. Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima polisi tidur yang dibuatnya dibongkar, pihak kelurahan seorang warga di Medan, Sumatera Utara terlibat cekcok dengan lurah setempat. Ya, bahkan warga nekat mendorong lurah hingga masuk ke dalam parit. Berapa banyak kendaraan yang bocor di sini yang lapor sama kantor lurah gara-gara ini? Siapa yang bocor? Nggak ada yang bocor. Orang datang ke kantor lurah, Pak. Udah, jangan. Udah. Ya, Pak, saya lurah, Pak. Jadi kalau lurah kenapa? Seorang warga dan lurah perintis terlibat cekcok di Jalan Madupuro, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Keributan dipicu usai pembongkaran polisi tidur tanpa izin yang dilakukan pihak kelurahan perintis. Tiba-tiba warga yang geram langsung mendorong lurah hingga tercebur ke dalam parit. Pelaku berinisial A diketahui sudah membuat resah warga lainnya karena memasang polisi tidur dari ban bekas dan berpaku di jalan tersebut. Ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia, padahal itu bukan, itu di jalan umum Pak, di fasilitas umum, di jalan dipasang. Nah, kita melakukan pembersihan, ada perlawanan, terjadi sedikit perdebatan, terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi itu. Kini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan Herianto sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan karyawati minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Sadis, pemirsa, pelaku memasukkan korban yang telah meninggal dunia ke dalam kardus yang dililit lakban. Setelah melalui serangkaian penyidikan, Satreskrim Polres Purwakarta akhirnya menetapkan Herianto, wakil kepala toko minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, sebagai tersangka karena telah terbukti membunuh dan melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya, Dina Oktaviani. Sedangkan dua orang lainnya yang turut diamankan polisi karena membantu saat membuang mayat masih berstatus saksi. Karena dalam penyidikan sementara keduanya belum ditemukan keterkaitan dalam kejahatan yang dilakukan tersangka. Yaitu tersangka yang merupakan pelaku utama, ya, dan yang dua orang lainnya saat ini kami masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Apakah ada perbuatan melawan hukum yang dapat diterapkan ataupun dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan, ataukah hanya sebagai status sebagai saksi. Berdasar hasil olah TKP di rumah pelaku dan di lokasi pembuangan mayat korban, diketahui kejahatan pembunuhan dan perkosaan dilakukan di rumah pelaku. Pelaku kemudian meminta bantuan rekannya untuk membuang mayat di Jembatan Merah Sungai Citarum, Jatiluhur, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan madu berujung maut terjadi di kamar gelemping di Solok, Sumatera Barat. Ya, sang istri ditemukan tewas di penginapan sementara suaminya kritis
diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bisa pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kini keluarga meminta pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping. Pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Gilang didiagnosa keracunan gas karbon monoksida. Asti John, ayah Gilang, juga meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping tempat Gilang dan Cindy berbulan madu. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida. Ya, monoksida ya. Penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Makan biasa normal. Kalau bicara, kalau orang yang kenal datang sama dia kenal. Kalau untuk bicara 1-2 itu dia bisa, tapi bicara banyak nggak bisa dia. Gilang kini sudah dapat diajak berbicara, namun belum bisa lama dan cenderung lupa dengan kejadian sebelumnya. Dengan perawatan maksimal yang dilakukan, ayahnya berharap Gilang dapat segera pulih seperti sedia kala. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur berhasil identifikasi 2 jenazah santri korban robohnya pondok pesantren Al-Qozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, jumlah korban teridentifikasi total jadi 55 orang, jadi 67 kantong jenazah yang diterima oleh posko DVI Polda Jatim. Usaha mengungkap seluruh identitas korban robohnya pondok pesantren Al-Qozini Buduran, Sidoarjo terus dilakukan jajaran tim DVI Polda Jawa Timur. Senin petang, tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah. Proses identifikasi tetap dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya pencocokan DNA, data medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 55 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan hilang yaitu 63 korban, masih tersisa 8 orang yang belum ditemukan dari antemortem, dan di kamar jenazah kami masih ada 9 kantong jenazah. Kedua jenazah tersebut selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.
Lebih lanjut, tim DVI akan terus berusaha secepat mungkin untuk mengungkap sisa 9 kantong jenazah termasuk body part yang saat ini masih berada dalam ruang penyimpanan jenazah Posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, BNPB sebut hanya 25.000 unit bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia yang benar-benar dinyatakan aman dari bencana. Pemirsa, pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini, BNPB menyebut hanya 25.000 unit bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia yang benar-benar dinyatakan aman dari berbagai bencana. Padahal jumlah total bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia mencapai hampir dari 500.000 unit. Sisanya berdiri di zona rawan bencana mulai dari banjir, tanah longsor, ataupun bencana lainnya. Menurut BNPB, daerah paling banyak terdapat sekolah rawan bencana berada di Jawa Timur. Terkait dengan kasus Al-Hozini, BNPB menyebut faktor sosial menjadi salah satu penyebab ambruknya bangunan pondok pesantren. Jumlah bangunan sekolah di daerah rawan bencana di Indonesia itu sangat banyak ya. Dan yang paling banyak itu adalah Jawa Timur. Memang Jawa Timur. Jawa Timur. Itu jumlah sekolah yang berada di kawasan rawan bencana apapun itu. Jangankan untuk membuat bangunan itu tahan bencana, tahan gempa, bahwa tanpa ada bencana pun ini satu bangunan fasilitas pendidikan bisa ambruk karena itu. Sebenarnya kan yang menjadi permasalahan itu bukan faktor teknis sebenarnya, tapi faktor sosial. Ada santri yang juga ikut membangun, merupakan bagian dari budaya gotong royong, tapi mungkin bukan budaya gotong royong pada proporsi yang tepat gitu ya. Artinya mungkin tidak ada ahli yang mengerti bagaimana membangun struktur gedung yang memang harus tahan jika dipakai oleh banyak orang. Pemirsa, di sisi lain, pemerintah kaji ulang opsi pembangunan pondok pesantren menggunakan APBN. Ya, fokus pemerintah saat ini adalah mendata seluruh ponpes di Indonesia dan menguji aspek keselamatan bangunan. Pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi anggaran untuk membangun pondok pesantren di Indonesia, termasuk Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk. Salah satu opsi adalah menggunakan dana APBN. Namun menurut Menteri Sekretaris Negara, prioritas pemerintah saat ini ialah mendata seluruh ponpes dan menguji aspek keselamatan bangunan. Pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut pembangunan ulang gedung Ponpes Al-Hozini yang ambruk akan menggunakan dana APBN. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Musola di Ponpes Al-Hozini Sidoarjo, Jawa Timur ambruk akhir September lalu dan menewaskan 67 orang. Lemahnya konstruksi bangunan diduga jadi penyebab tragedi ini dan menuai sorotan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Hadiri KTT Perdamaian Gaza Palestina, Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir. Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia membahas masa depan Gaza.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir pada Senin pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam KTT ini, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia dalam membahas perdamaian di Gaza. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. KTT Sharm el-Sheikh rencananya akan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia. Termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke kargo impor Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, sidak untuk mencegah penyeludupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priuk. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang menggunakan barang yang harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa satu kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tolak bayar utang kereta cepat Indonesia-China pakai dana APBN. Ya, menurutnya proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas
seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah berencana mengaktifkan kembali jalur kereta Padalarang Cicalengka. Ya, tidak hanya itu, jalur ini akan dialiri listrik layaknya Jabodetabek. Jalur kereta sepanjang 42 km yang menghubungkan Jawa Barat akan kembali beroperasi. Rencananya, jalur Padalarang Cicalengka akan mulai aktif pada tahun 2026 atau paling lambat awal 2027. Nantinya, pembiayaan untuk reaktivasi jalur ini tidak akan menggunakan dana APBN, melainkan kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. Selain Padalarang Cicalengka, Kemenhub juga tengah menyiapkan rencana reaktivasi beberapa jalur lain di Jawa Barat, seperti Cianjur, Sukabumi, Bogor, hingga ke Jakarta. Jalur dari Padalarang Cipatat itu adalah upaya kami untuk melakukan elektrifikasi Cicalengka Padalarang dengan dukungan dari pihak BUMN. Nah, untuk wilayah-wilayah lain atau untuk jalur-jalur lain, hal yang sama juga kami harapkan. Jadi anggaran itu nanti tidak sepenuhnya sebagai anggaran pemerintah, tapi nanti adalah dari pihak swasta yang akan mengeluarkan investasinya. Diharapkan, jalur ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Bandung menuju Cicalengka yang selama ini mencapai 2 jam menjadi hanya sekitar 1 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai Oktober tahun ini, pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Ya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pastikan program magang nasional maksud kami yang mampu menyerap ratusan ribu peserta dari seluruh Indonesia akan berjalan maksimal. Mulai bulan Oktober, pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Program ini adalah perhatian khusus pemerintah bagi lulusan baru atau fresh graduate. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan program ini akan berjalan maksimal dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Bisa langsung bekerja di tanggal 20. Anda bayangkan tanggal 20 Oktober beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan. Tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Teddy menyebut, pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan target jumlah peserta hingga ratusan ribu orang. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 1 dekade alami jeda diplomasi, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu dengan Menlu Korea Utara Cho Sun Hui. Ya, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama bilateral. Menteri Luar Negeri berkunjung ke Pyongyang, Korea Utara. Kedatangannya atas undangan langsung dari Menlu Choi Sun Hui. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu RI ke Korea Utara dalam 12 tahun terakhir. Kunjungan keduanya melahirkan kerjasama di berbagai bidang. Indonesia juga siap fasilitasi keterlibatan lebih luas Korea Utara dengan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini sekaligus menegaskan kembali persahabatan yang telah terjalin lama. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Utara telah terjalin sejak 1960-an. Namun, Menlu RI terakhir berkunjung ke Korea Utara pada 2013 atau 1 dekade lalu.
Kita beralih ke informasi lain yang sedang ramai dibicarakan pemirsa. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah per anggota dewan. Ya, publik pun menilai kenaikan anggaran dana reses tidak masuk akal. Lagi-lagi Dewan Perwakilan Rakyat disorot publik. Kali ini bukan tentang tingkah laku anggotanya yang nir empati atau tunjangan perumahan bernilai fantastis, melainkan muncul kabar dana reses melonjak naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Sementara itu, masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam setahun setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3, miliar rupiah. Kenaikan anggaran dana reses sontak memantik reaksi publik. Peneliti Formavi Lusius Karus menilai dana 702 juta rupiah per anggota DPR tidak masuk akal. Tapi apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan 702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya? Saya kira ini perlu dibicarakan lagi. Dan 702 juta per reses per anggota itu tentu sangat fantastis, sehingga perlu dihitung lagi budget yang paling masuk akal untuk kegiatan reses ini dengan hasil-hasil yang kemudian kita lihat selama ini kira-kira berapa, dan itu tentu tidak sampai 702 juta itu. Sementara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isu kenaikan dana reses anggota DPR dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah menuai reaksi publik. Ya, dan berikut penjelasan terkait dana reses dan kegiatan masa reses anggota DPR RI. Masa reses adalah kunjungan kerja anggota DPR ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses berlangsung 4 hingga 5 kali dalam 1 tahun. Sementara dana reses adalah anggaran untuk membiayai kegiatan operasional kunjungan kerja anggota DPR, seperti pertemuan tatap muka. Pada periode 2019 hingga 2024, dana reses sebesar 400 juta rupiah per anggota dewan. Sementara pada periode 2024 hingga 2029, dana reses naik hingga 702 juta rupiah per orang, atau naik 76%. Dalam 1 tahun, setiap anggota DPR mendapat dana reses 2,8 hingga 3,5 miliar per anggota dewan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak pra-peradilan Nadiem. Ya, atas keputusan kuasa hukum siapkan bukti baru untuk ringankan hukuman ex-Mendikbudristek tersebut. Mengadili, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal I. Ketut Darmawan menilai penetapan tersangka Nadiem Makarim sesuai prosedur dan sah secara hukum. Terkait putusan ini, kuasa hukum Nadiem akan mempersiapkan beberapa alat bukti yang bisa meringankan Nadiem di pokok perkara nanti. Sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka, sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, keluarga Nadiem akan menghormati proses hukum. Ibunya menyebut Nadiem adalah orang yang jujur. Mesti ngomong apa saya?
Hasil peradilan ini hasil keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiem ya. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan bangsa. Kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin kan. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. 4 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka Juristan masih buron. Adapun kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Bisa anak pengusaha Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, dan 4 tersangka lainnya jalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Ya, kasus ini diduga rugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Adrianto bersama 4 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International Agus Purwono, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas W.H. Spati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo menjalani sidang perdana tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi yang diperbuat dan dilakukan para terdakwa di klaster swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 18 tersangka dalam perkara ini. Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Adrianto bersama tersangka lainnya disebut telah melakukan pemufakatan jahat dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina International dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga. Pemufakatan ini diwujudkan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang seolah-olah dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satunya dengan pengondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, sidang sengketa Hotel Sultan antara PT Indo Buildco dengan Kementerian Sekretariat Negara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin siang. Ya, pemerintah menggugat PT Indo Buildco sebagai pengelola Hotel Sultan untuk membayar royalti sebesar 742,5 miliar rupiah. Sidang lanjutan sengketa Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat antara PT Indo Buildco dengan Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kementerian Sekretariat Negara menghadirkan ahli hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada Maria S.W. Sumarjono yang menjelaskan permintaan royalti oleh pemerintah sudah seharusnya dilakukan. Ini dikarenakan PT Indo Buildco telah menggunakan lahan negara selama masa hak guna bangunan berakhir. Apa sih itu penting karena royalti itu dibayar, apapun istilahnya itu dibayarkan selama tanah itu digunakan. Jadi kalau gagal menggunakan tanah tadi tidak bisa dong kita. Nah, yang belum dibayar yang digugat ini adalah pembayaran 2007 sampai dengan 2023 karena HGB 26/2007 yang di atas sama HPL 1 berakhir yang 1 bulan Maret, yang 1 bulan April tahun 2023. Jadi
HGB-nya sudah berakhir. Sementara itu, kuasa hukum PT Indobilco, Hamdan Sulfa menilai Hotel Sultan berdiri di atas tanah negara bebas. Karena itu, pembaruannya tidak membutuhkan rekomendasi dari pemegang HPL 1. Hotel Sultan itu tidak di atas HPL, tapi di atas HGB. Tadi saya konfirmasi kepada Profesor Maria bahwa HPL itu baru ada sekitar tahun 1965. Tahun 1991 HGB diberikan kepada PT Indobilco tidak di atas HPL. Itu clear dalam SK HGB itu tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tidak ada HPL. Biasanya kalau tanah di atas HPL itu di HGB ditulis bahwa tanah ini berada HGB di atas HPL. Nah kalau tidak ada, kemudian tidak ada dalam sertifikat dan SK HGB itu bahwa itu di atas HPL, itu namanya garang. Sebelumnya, pemerintah menggugat PT Indobilco untuk membayar royalti sebesar 742,5 miliar rupiah. Sementara PT Indobilco meminta ganti rugi kepada pemerintah senilai 28,292 triliun rupiah. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda kembali mendengarkan ahli dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selaku ahli hukum perdata. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang ditujukan ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar 125 triliun rupiah ke negara. Pelapor dugaan ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo dapat salinan ijazah Jokowi dari KPU Jakarta. Ya, ijazah Jokowi tersebut digunakan saat Jokowi daftar jadi Gubernur Jakarta. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah ijazah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang. Ya, alhamdulillah, udah tadi. Udah nih. Sudah. Nah, enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 yang lalu.
Roy Suryo CS menilai ada kejanggalan pada salinan tersebut dan yakin bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali jadi sorotan setelah videonya tawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. Ya, Ustadz Yusuf Mansur pun bantah membuka praktik jasa doa berbayar. 50.000 boleh. 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? 1.000 boleh pakai Patreon. Ustaz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustaz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustaz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Oke, highlight. Jeda antara orang-orang ngejajal fitur transfer saat itu kan, kalau transfer kita kena biaya admin. Terus kita kan dulu ada bikin payment gateway yang bisa transfer antar pengguna, nggak ada admin. Nah, lagi pada jajal-jajal ya kita kongko-kongko gitu, namanya kongko-kongko. Namanya juga bercanda-bercanda. Saya bilang ya udah nih jajal sedekah deh, ntar kita doain gitu modelnya. Enggak lah, insya Allah masa iya. Doain biar tetap jadi ustadz yang benar. Bisa imbas adanya proyek pembangunan jembatan wisata air Kalimalang di Kota Bekasi, Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota menutup jalan inspeksi Kalimalang. Guna mengurai kemacetan akan diberlakukan sistem kontraflow. Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mulai menerapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas jalur selatan Jalan Inspeksi Kalimalang Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah rambu lalu lintas serta papan penutupan jalur dipasang petugas. Penutupan dilakukan mulai dari Jalan Villa Raya arah Jakarta, ruas sisi selatan Kalimalang, hingga jembatan Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Penutupan jalan dilakukan selama sebulan penuh, mulai 13 Oktober hingga 13 November mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proyek pembangunan jembatan baru wisata air Kalimalang. Jalan yang melintas jalan dari Jalan Kiai Haji Nur Ali, mulai dari segmen jembatan Villa Baru sampai dengan jembatan Primaya, agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Karena di situ akan dilakukan kontraflow kurang lebih sejauh 200 sampai dengan 300 meter selama 30 hari depan. Rekayasa lalu lintas dilakukan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas kendaraan selama proyek pembangunan berlangsung, terutama di jam sibuk pagi dan sore hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memantau informasi terkini dari Jalan Raya Kalimalang yang ditutup sebagian, kita sudah terhubung dengan jurnalis Ismalia di lokasi. Ya, selamat siang Ismalia, bagaimana kondisi jalan di sana dan apakah ada kemacetan imbas dari jalan ditutup? Ya, selamat siang Togi dan juga Yasmin. Beginilah kondisi di tempat kami melaporkan, tepatnya di Jalan Villa Raya, Kalimalang. Untuk kondisi saat ini atau arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini terpantau ramai lancar. Yang memang dari tadi pagi kami tidak melihat adanya penumpukan kendaraan. Namun memang di tempat kami melaporkan ini memang untuk kontraflow sudah diberlakukan sejak sore kemarin, yang dimana para kendaraan atau para pengguna kendaraan ini yang hendak melintasi Jalan Villa Raya ini dialihkan ke Jalan Kiai Haji Nur Ali. Dan di sini bisa dilihat di belakang saya ini, Togi dan juga Yasmin, untuk kendaraan dari arah Bekasi menuju ke arah Jakarta ini sudah mulai padat. Yang memang bisa kami ceritakan atau rangkumkan sedikit dari tadi pagi, memang untuk kendaraan atau kendaraan di tempat kami melaporkan ini memang terpantau ramai lancar.
yang didominasi dengan kendaraan roda 2 seperti motor dan juga kendaraan roda 4, Togi dan juga Yasmin. Dan untuk kontraflow sendiri ini memang sudah diberlakukan sejak kemarin sore dan akan diberlakukan untuk sebulan ke depan dari tanggal 13 Oktober 2025 hingga 13 November 2025. Ya, bisa dilihat juga Togi dan juga Yasmin di sini kami masih memantau dan masih belum terlihat petugas juga yang ada di sini dan tidak terjadi kemacetan sehingga tidak diperlukan untuk mengurai kemacetan. Dan untuk kontraflow sendiri diberlakukan dikarenakan adanya revitalisasi atau pembangunan dari jembatan Kalimalang. Dan untuk kontraflow sendiri ini diberlakukan dari jembatan Kalimalang sampai ke jembatan Rumah Sakit Primaya Kalimalang. Dan para pengendara tentunya terus dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara dikarenakan adanya kontraflow ini. Kembali ke Anda, Togi dan juga Yasmin. Terima kasih rekan Ismalia melaporkan langsung dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, akibat adanya solar yang tumpah di jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara, mobil dan pemotor terlibat kecelakaan. Akibat peristiwa tersebut, seorang pengendara sepeda motor terluka. Sebuah minibus terbalik di Jalan Flyover Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil ini sebelumnya menghindari sepeda motor yang terjatuh. Pengemudi berusaha menghindar dengan membanting setir hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Rupanya banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh di lokasi ini. Penyebabnya tumpahan minyak solar di jalan raya. Yang nggak tahu ada oli, saya dari jalur apa mana itu kanan. Di sini tiba-tiba teman saya jatuh tapi dia ke bawah motor paling jauh dia. Kalau saya kan kaget saya. Nah, udah di situ saya juga ikut jatuh bawa motor sama. Ketika Pajero ini melintas, dia dari keluar tol Kemayoran, lalu beliau ini kena oli tumpah. Nah, lanjut setelah oli tumpah tergelincir menabrak yang jembatan lalu terbalik. Akibat peristiwa itu, seorang pengendara sepeda motor terluka di tangan, dua lainnya terluka di bahu dan kaki. Pasca peristiwa itu, pengemudi mobil beserta mobilnya dibawa ke Laka-Lantas Satwil Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pipa bocor gas alam di depan rumah warga di Palembang semburkan api setinggi 1 meter. Ya, salah satu warga yang sedang melakukan pelebaran parit nyaris terbakar hingga menimbulkan kepanikan. Warga lorong perguruan Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan munculnya semburan api dari depan rumah warga. Peristiwa berawal saat warga sedang melakukan pelebaran parit dengan cara menghancurkan jalan menggunakan mesin bor. Saat sedang mengebor jalan yang keras, api setinggi 1 meter tiba-tiba menyembur dari dalam parit dan nyaris membakar seorang warga. Diduga api muncul lantaran pipa gas alam bocor terkena percikan api saat warga sedang mengebor jalan. Api dapat dipadamkan warga dengan alat seadanya. Petugas Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang mendapat laporan datang ke lokasi dan memperbaiki pipa yang bocor. Yo, itu kan gasnya sudah bocor. Tapi kan karena pakai jack tadi itu kan ada apinya belakang. Maka dia nyamber itu. Kalau selain dekat api itu dia ada nyamber itu. Ini sudah bocor kan. Maka dia kepada percikan api itu. Warga meminta instansi berwenang rutin melakukan perawatan pipa lantaran peristiwa serupa sudah 2 kali terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelapor dugaan ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo dapat salinan ijazah Jokowi dari KPU Jakarta. Ya, ijazah Jokowi tersebut digunakan saat Jokowi daftar jadi Gubernur Jakarta. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak.
Pertanyaan tadi, itu adalah ijazah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 yang lalu. Roy Suryo CS menilai ada kejanggalan pada salinan tersebut dan yakin bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali jadi sorotan setelah videonya tawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. Ya, Ustadz Yusuf Mansur pun bantah membuka praktik jasa doa berbayar. 50.000 boleh. 1.000 pakai patron boleh loh, ya kan Din? 1.000 boleh pakai patron. Ustaz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustaz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustaz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Oke, highlight. Jeda antara orang-orang ngejajal fitur transfer saat itu kan, kalau transfer kita kena biaya admin. Terus kita kan dulu ada bikin payment gateway yang bisa transfer antar pengguna, nggak ada admin. Nah, lagi pada jajal-jajal ya kita kongko-kongko gitu, namanya kongko-kongko. Namanya juga bercanda-bercanda. Saya bilang ya udah nih jajal sedekah deh. Ntar kita doain gitu modelnya. Enggak lah, insya Allah masa iya. Doain biar tetap jadi ustadz yang benar. Jutaan warga Gaza sambut pelepasan sandera usai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel tercapai. Ya, total ada 1.950 sandera warga Gaza kembali ke keluarganya. Ya, sementara itu Hamas kembali menyerahkan 13 sandera dalam kelompok kedua di jalur Gaza. Pembebasan sandera dilakukan menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat.
Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Usai dibebaskan Hamas, para sandera dijemput oleh tentara Israel. Terlihat iring-iringan kendaraan militer yang membawa sandera disambut oleh para kerabat. Sementara itu, sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 sandera Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Pemirsa, seorang jurnalis Palestina tewas ditembak Israel di kota Gaza. Ya, korban tewas saat sedang meliput kota Gaza. Jurnalis Palestina bernama Saleh Al-Jafarawi meninggal dalam bentrokan di kota Gaza. Saleh tewas beberapa hari setelah Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Korban yang masih berusia 28 tahun ini ditembak saat meliput bentrokan di kawasan Sabra di kota Gaza. Video akan wasiat Saleh pun viral. Warga dan rekan-rekan jurnalis mengetahui Saleh tewas. مع المقاومة دائما ما تسيب المقاومة لحالها لأنه عزتنا في المقاومة وكرامتنا في المقاومة وحريتنا في المقاومة وإذا احنا بدنا نسيب المقاومة فما حد حيقف معها فاوعوا تسيبوها وضلكم اعملوا عني عمل خير اعملوا عني عمل خير مثلا حط لك انت حظك كبير حظك كبير مثلا اعمل لك سقي اعمل لك يا شيخ بدل ما انت قاعد. Media lokal dan pemerintah setempat melansir bahwa Saleh menjadi sasaran dan dibunuh oleh geng bersenjata yang didukung Israel. Saleh diketahui merupakan jurnalis perang yang meliput kerusakan parah di lingkungan Sabra menyusul penarikan pasukan Israel. Bisa pasca penyetujuan gencatan senjata Hamas Israel, ribuan warga Gaza kembali ke rumahnya. 2 tahun Israel memombardir Gaza, seorang warga menangis terharu melihat rumahnya masih berdiri kokoh. Seorang pria berlari antusias menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya pria ini melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya ia bersujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pria ini, ribuan warga Palestina mulai kembali ke rumahnya masing-masing. والله شعوري لما فتحت الطريق يعني انه انا كنت مبسوطه كثير بدي ارجع على غزه لدرجه انه انا ما نمتش طول الليل ولا استنى الخبر عشان اطلع ان شاء الله في الليل. Pasca informasi gencatan senjata digaungkan dan tentara Israel ditarik mundur, puluhan ribu warga Gaza kembali ke kampung halaman. Pemirsa, usai kepulangan warga Gaza ke rumahnya masing-masing, mereka mulai membersihkan puing-puing dan juga membangun ulang interior. Ya, mereka kembali menata ulang rumah dan hidupnya pasca dibombardir Israel 2 tahun lamanya. 3 warga Gaza kembali ke rumahnya yang berada di pesisir pantai. Perlahan-lahan mereka mulai membersihkan puing-puing dari lantai dan perabotan mereka. Di dalam video yang lain juga memperlihatkan seorang pemuda membersihkan rumahnya seorang diri. Kemudian di tengah video, pria tersebut dibantu seseorang membersihkan puing di rumahnya. Usai dibersihkan, mereka pun beristirahat dan memperlihatkan kondisi bangunan di sekitar yang rusak cukup parah. Kemudian ada seorang warga yang membangun kembali dapurnya dari kayu-kayu sisa dari rumahnya yang hancur. Perlahan-lahan kini mereka kembali menata ulang rumah dan hidupnya pasca dibombardir Israel 2 tahun lamanya. Mereka pun senang bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Bisa tak semua warga Gaza pulang ke rumahnya dengan bahagia. Beberapa di antaranya tidak dapat menemukan rumahnya dengan utuh. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini.
Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Pram Sencaya dan Rosalinho. Saya Yasmin Atania. Dan saya Togi Senengga pamit undur diri. Selamat beraktivitas and have a great day. Bye-bye. 2 tahun sudah Israel menyerang Palestina hingga menghancurkan 70 hingga 80% bangunan di Palestina. Puluhan ribu warga Gaza pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun tak semua warga pulang dengan kondisi rumah yang masih utuh. أنا عارفة إن بيتي نزل بس وين هو مش ملاقياه شو هذا عن جد إيش نسوي في حياتنا إحنا وين بدنا نعيش بدنا نقعد بيت مكون من دون طوابق ولا إشي. Fida tak sendiri. Ribuan Fida yang lain juga tidak dapat menemukan rumah mereka karena rata dengan tanah. Diketahui sejak diberlakukannya gencatan senjata pada 11 Oktober 2025, warga Palestina berjalan kaki dari kawasan perbatasan menuju ke rumahnya masing-masing.